izin buat style timer. Oke. Saya akan mulai pidato dalam 3, 2, 1. Juri, saya rasa mosi ini adalah mosi memilih. Artinya apa? Artinya filosofi memilih. Artinya apa? BOP thesis kita akan membuktikan kepada Anda kenapa kenapa dengan ada Lano dunia itu akan lebih baik. Tapi yang kedua, ya kenapa pada akhirnya ini bisa dijustifikasi. Tapi oke, mari kita lihat kenapa mosi ini ada. Saya rasa mosi ini ada karena merespon isu-isu yang ada di status quo, seperti katakanlah ya fatherless, orang-orang yang misalkan orang tuanya misalkan ayahnya kerja terus dan sebagainya sampai anaknya itu nggak punya ruang untuk interaksi atau membangun ya hubungan itu dan sebagainya. Banyaknya fatherless terjadi, ini artinya ada rasa pada akhirnya ya anak itu nggak punya hubungan atau misalnya ya hubungan yang intens, atau pada akhirnya orang tua itu nggak ngerti tentang bagaimana apa perasaan anaknya dan sebagainya. Artinya apa? Artinya ini menyebabkan tentang bagaimana anak itu mencari ya pelampiasan ke hal-hal lain, untuk misalkan nongkrong ke teman-teman dan sebagainya sebagai tempat untuk bercerita, sebagai tempat untuk misalkan ruang aman dan sebagainya. Implikasinya apa? Implikasinya ketika pada akhirnya anak ini salah bergaluan, katakanlah ini yang menyebabkan tentang bagaimana banyak anak-anak remaja ini menyebabkan tentang bagaimana kelitih dan sebagainya. Tapi karakterisasi B, ya bagaimana usia sebelum 19 tahun itu ada. Saya rasa usia 19 tahun itu adalah usia yang momentum tentang bagaimana nggak bisa berulang lagi. Artinya apa? Ini ada momentum yang baik itu misalkan ya ditanami moral-moral yang baik. Kenapa bedanya dengan ada Lano ini akan lebih baik? Karena ya orang tua itu bisa tahu orang tua bisa tahu berbuat baik atau buruk, sehingga kalau udah buat buruk ya dia akan ditegur. Tapi B, ya untuk misalkan bangun kedekatan yang intens adalah ya pada usia sebelum 16 tahun ini, ketika pada mereka masih butuh afeksi dari orang tua atau mereka butuh diperhatikan dan sebagainya. Tapi ya ingat adalah momentum, artinya ya ini harus dimanfaatkan baik-baik karena ya nggak bisa berulang lagi. Tapi yang ketiga, bagaimana status quo sekarang ini? Ya sebelum adanya ini, orang tua itu buat tahu perasaan anaknya itu nggak hanya sedetail itu. Mereka cuma nebak-nebak aja dan sebagainya. Tapi B, di dunia kapitalistik ini, orang tua jadi ya sibuk untuk bisa kerja terus ya dan sebagainya. Untuk kerja terus, untuk dituntut dari dunia kapitalistik, dituntut dari bos-bosnya untuk misalkan ya produktif dan sebagainya. Tapi C, dengan adanya Lano ini tuh menjawab tentang bagaimana solusi yang bisa cepat untuk misalkan kamu bisa memilih anakmu dengan waktu yang misalkan tetap masih kamu manfaatkan sebaik-baiknya buat kerja dan lain sebagainya. Tapi 4, karakteristik dari Lano itu ini tuh apa? Ini adalah teknologi di mana orang tua itu punya keterhubungan langsung sebelum ya mereka lahir sampai ya pada katakanlah usia 18 tahun. Tapi B, ini siapa yang menggunakan? Yang menggunakan adalah orang tua yang menggunakan ke anaknya. Tapi B, ingat kita nggak debatin pada akhirnya ini misalkan tapi kita akan buktiin kenapa pada akhirnya dengan ada Lano ini kan baik, tapi kita juga nggak maksa buat orang tua pakai ini. Artinya ini adalah pilihan orang tua, pilihan kebebasan orang tua itu sendiri. Tapi C, ya karena ini bisa digunakan sebelum individu kapan ini bisa digunakan? Sebelum individu lahir. Tapi 2, ini ada teknologi yang baru yang jadi gebrakan dari masyarakat. Artinya apa? Artinya ini memicu untuk misalnya banyak dokter spesialis, katakanlah dokter giat, dokter dan sebagainya, untuk misalkan melakukan diskursus yang ada. Diskursus yang jadi itu nggak cuma di sosial media, nggak cuma dari mulut ke mulut, tapi diskursus yang terjadi adalah diskursus dua arah yang terjadi di sosial media. Artinya apa? Artinya akan ada influencer yang mensosialisasikan ini pro, atau ada yang mensosialisasikan ini kontra dan sebagainya. Artinya apa? Diskursusnya ada diskursus yang dua arah, tapi artinya diskursus yang ada ini memicu masyarakat buat memikir, memicu masyarakat menjadi masyarakat yang rasional tentang bagaimana ketika aku pakai Lano artinya ada keterhubungan langsung. Artinya apa? Artinya aku bisa misalkan ngurus anakku seperti ini dan sebagainya. Tapi ya argumen masuk pada artinya apa? Artinya ketika pakai Lano ini udah ada proses internalisasi dalam diri kamu untuk misalnya padanya tahu dampaknya apa aja ketika kamu pakai Lano ini dan lain sebagainya. Masuk pada argumen saya kenapa ini dapat dijustifikasi secara prinsipalitas. Konteks kita mau ini ada aja, mau pakai tapi pada akhirnya kalau masyarakat dari lapisan manapun kalau mau pakai ini, aksesibilitasnya tetap ada. Kita nggak masalah untuk misalkan orang tua pakai Lano ini dan sebagainya. Tapi B, kita mau Lano ini ada di dunia kita. Tapi C, artinya perkara apakah orang tua pakai apa enggak itu adalah kebebasan penuh milik mereka. Tapi 2, lihat bahwa Lano ini adalah pada akhirnya katakanlah ada teknologi yang mahal karena ini ini baru, ini misalkan katakanlah mahal dan sebagainya. Artinya apa? Artinya orang-orang yang bisa langsung secara instan beli dengan harga yang normal itu adalah orang-orang yang kaya aja, orang-orang yang pada udah nggak mikirin besok makan apa, adalah orang-orang yang pada akhirnya punya kebebasan penuh bisa buat misalkan beli atau misalkan buat ngurus anaknya dan lain sebagainya. Artinya apa? Artinya mereka pakai ini
ya mereka bisa menggunakan ini. Tapi dua, kalaupun pada akhirnya masyarakat mayoritas memakai ini, pada akhirnya saya rasa bisa-bisa aja. Kenapa? Saya akan jelasin. A, akan ada intervensi dari Kementerian Kesehatan atau Sosial, ada dari pemerintah buat kasih subsidi katakanlah. Tapi B, kenapa pemerintah mau ngelakuin itu? Ada desakan dari masyarakat supaya ada keadilan. Gak cuma orang-orang kaya aja yang bisa pakai ini. Artinya apa? Akan ada banyak misalkan katakanlah akses sosial yang desak pemerintah buat bikin sebuah regulasi. Apa yang terjadi? Terjadi karena keadilan itu pada akhirnya adalah hak semua orang yang ya kamu nggak bisa batasi dan kamu nggak bisa langgar ini. Artinya apa? Artinya ini jadi insentif buat pemerintah buat mempertahankan legitimasinya di masyarakat. Artinya apa? Artinya pemerintah jadi likely untuk misalkan mau ya menuhin ini. Tapi C, bagaimana intervensi ini berjalan? Satu, akan ada katakanlah ya misalkan ada syarat-syaratnya, ada prasyaratnya, itu ada bagian prasyarat daripada orang tua bisa pakai Lano ini biar terkontrol. Satu, akan ada misalkan katakanlah pengisian angket untuk misalkan ibu-ibu atau orang tua yang mau melahirkan. Tapi dua, artinya ketika ya kamu udah tanda tangan situ itu bakal dapat subsidi katakanlah setengah harga. Katakanlah ketika Lano ini harganya 100.000 akan terpotong jadi misalkan 50.000, sehingga ya masyarakat minoritas yang pada uangnya nggak sebanyak itu bisa untuk memakai ini. Artinya apa? Artinya aksesibilitas jadi nggak jadi masalah. Atau misalkan ya ketika mau digunain ada di dunia kita dan kita mau digunain. Tapi D, kenapa masyarakat minoritas mau pakai ya Lano ini? Insentifnya apa? Satu, ya ini adalah insting alami orang tua yang mau misalkan memberikan pengasuhan yang terbaik. Ini tidak seperti apa? Ini tidak seperti katakanlah oh ya misalkan anak-anak petani yang jadi S1 dan lain sebagainya. Tapi dua, ini menjadi hak mereka sebagai warga negara untuk misalkan ya mereka udah bayar pajak dan ya pajaknya itu dirasakan langsung dengan mereka salah satunya dengan Lano ini. Pasti dampaknya itu seperti apa? Individu itu akan ada kebebasan dari individu untuk misalkan pada akhirnya ya ada kebebasan buat mau pakai Lano ini atau enggak. At least di sisi kita itu udah ada Lanonya sehingga ada kebebasan mau milih atau enggak. Artinya apa? Artinya akan ada diskursus dua arah yang terjadi antara ibu satu dan ibu lainnya misalkan, atau ada diskursus di sosial media dan sebagainya. Tapi B, dampak ke masyarakat gimana? Diskursus dua arah yang terjadi itu membawa kesadaran bahwa Lano itu adalah hal yang penting digunakan buat tumbuh kena anaknya dan sebagainya. Artinya apa? Artinya ini mendorong masyarakat untuk misalkan melakukan akses sosial, untuk misalkan mendesak pemerintah buat intervensi ya memenuhi kebijakannya. Tapi C, buat pemerintahannya secara kontrak sosial menjadi obligasi moral misalkan pemerintah ya mau untuk memenuhi legitimasi masyarakat, memenuhi apa yang menjadi hak masyarakatnya. Untuk apa? Untuk padahal menjaga legitimasinya. Tapi oke, preemptif. Satu, lawan bakal bilang bahwa dampaknya itu buruk, kamu melanggar privasi dan sebagainya. Satu, saya rasa ortu itu rasional, artinya ketika pakai ini udah ada ya tahu dampaknya gimana. Tapi yang kedua, akan ada konflik. Artinya apa? Kalau mereka dia berbohong akan ditegur, bisa ditegur dan lain sebagainya. Enggak.